Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, Ayub mengajak teman-temannya untuk menjenguk Roni di rumahnya. Namun, ada hal yang paling mengejutkan bagi mereka, yaitu adanya Ustadz Ali di rumah Roni. Mereka bertanya-tanya keheranan dan memaki Ustadz Ali karena menurut mereka, Ustadz Ali lah yang mencelakakan mereka semua, termasuk kematian Rosa. Namun pada saat itu Ustadz Ali dengan tenang menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya tentang kematian Rosa. Pada saat itu tujuan Ustadz Ali membuang takir adalah untuk menghindarkan Rosa dari bahaya. Sebab takir itu sebelumnya sudah ditaruh oleh anak buah Abah karena 2 tahun yang lalu juga ada mahasiswa KKN yang meninggal di jembatan dan kejadiannya persis seperti yang dialami Rosa. Namun penjelasan Ustadz Ali tersebut tidak bisa diterima oleh mereka, sebab yang mereka tahu selama ini Abah sangat baik. Abahlah yang sering menolong mereka. Cerita Ustadz Ali kemudian terhenti ketika Roni yang selesai mandi dan berpakaian rapi menghampiri mereka. Roni pun menceritakan perihal kepergiannya pada malam itu kepada teman-temannya. Roni meminta maaf karena sudah sering menakut-nakuti mereka waktu KKN. Karena Roni merasa ketika masuk ke lokasi KKN, ia mulai merasakan banyak hal yang aneh. Dan sebelum pergi KKN, ia mimpi buruk tentang makhluk-makhluk yang ada di sana. Namun ternyata hal yang sama juga ikut dialami oleh yang lainnya, kecuali Bahdim. Roni menceritakan bahwa pada saat ia kabur dari posko malam itu, ia berjalan tak tentu arah hingga sampai di depan hutan larangan. Ustadz Ali yang kebetulan bertemu Roni di sana meminta Roni untuk balik ke posko. Karena kata Ustadz Ali, malam itu adalah malam yang dikeramatkan oleh warga. Karena tidak percaya dengan perkataan Ustadz Ali, Roni pun akhirnya masuk ke dalam hutan tersebut. Lalu dia melihat orang-orang dengan memakai tudung dan jubah merah berjalan masuk menuju hutan larangan dengan membawa obor. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Roni pun mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua. Roni yang masih penasaran akhirnya bersembunyi di balik pohon besar yang jaraknya 20 meter dari mulut gua. Namun saat mengamati pintu gua, tiba-tiba bau amis datang dari kepalanya dengan cepat. Saat ia mendongakkan kepalanya ke atas, ternyata ada sosok manusia yang sangat besar memakai tudung dan jubah hitam yang sudah mendekati wajah Roni dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah ingin memakan Roni saat itu. Dengan spontan, Roni berbalik arah dan berlari meninggalkan gua tersebut. Namun sosok itu ternyata mengejarnya dan Roni mulai kehilangan arah. Ketika makhluk itu sudah berdiri melayang di depan Roni, ia merasakan dengungan yang kencang menyambar kedua telinganya dan Roni pun akhirnya tak sadarkan diri. Saat Roni tersadar, ia sudah duduk di atas semak-semak lereng gunung. Tubuhnya sudah terikat tali tambang dan mulutnya disumpal dengan kain. Matanya yang pelan-pelan mulai terbuka mengamati 2 orang yang sedang menunggunya untuk sadar. Mereka adalah warga dusun Lembah Matahari. Setelah sadar, Roni diseret paksa untuk berjalan kaki mengikuti mereka. Perjalanan malam itu teramat panjang hingga sampailah mereka di jalan menuju sebuah gua. Di tengah mulut gua ada sosok yang sangat Roni kenal. Dia memakai tudung dan baju merah. Sosok itu adalah Abah Kanigoro. Roni belum sempat bicara ketika tiba-tiba Abah langsung memukul perut dan kepalanya dengan cepat.
Begitu juga dengan dua orang yang membawanya ke gua itu. Roni dengan kondisi yang sudah tidak berdaya didudukkan pada sebuah kursi kayu yang besar serta di belakangnya ada ukiran lambang matahari yang sangat besar. Roni yang penasaran dengan kehadiran sosok Abah di gua itu pun bertanya, "Abah, kok bisa di sini?" Abah hanya menjawab dengan senyum tipis yang sinis sambil memandang Roni. Tidak lama kemudian, ada banyak orang yang masuk ke gua itu dan yang lebih mengagetkan Roni adalah adanya sosok Pak Jatmiko di antara mereka. "Gimana, Bah? Sudah beres?" tanya Pak Jatmiko. Beres, rawatlah seperti biasanya. Ini bagianmu, jawab Abah. Setelah itu Pak Jatmiko mengambil cawan berwarna kuning di sebuah altar yang berada di depan Roni. Cawan dengan ukiran berbentuk matahari itu diisi air oleh Pak Jatmiko, lalu dibacakan doa, kemudian dengan paksa air itu diminumkan kepada Roni. Setelah itu Roni merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Matanya seketika itu mulai menjadi kabur. Semua benda termasuk orang-orang di dalam gua itu menjadi samar. Lalu Roni ditinggalkan sendirian. Semenjak berada di dalam gua, Roni dijaga oleh buto ireng bertanduk yang jumlahnya sangat banyak. Ia juga diberi makan nasi dengan campuran melati dan diminumi air racikan darah ayam cemani. Roni sempat mendengar rencana Abah yang ingin menjadikannya persembahan di bulan depan, tepatnya di malam 1 Suro. Kira-kira di tahun 2017, sekitar tanggal 11 September. Kemudian dilanjutkan dengan acara ritual rutin mereka, yaitu membakar Roni hidup-hidup di dalam gua itu. Tapi ada yang lebih tidak aku sangka, ucap Roni mengejutkan yang lain. "Kenapa, Ron?" tanya Joko serius. "Ketika aku di gua, saat dijejali nasi bercampur bunga melati, di dalam kumpulan orang-orang itu ada seseorang yang aku kenal. Aku sangat tidak menyangka karena orang itu sangat dekat denganku. Dia malah tertawa puas ketika aku dijejali nasi bercampur bunga melati. Orang itu sekarang duduk di sebelahmu. Bahdim, tega kamu sama aku, teman seperjuanganmu," bentak Roni yang langsung meluncurkan kepalan tangannya ke arah Bahdim, lalu disusul oleh Joko dan Rian. "Ampun, aku hilap," rintih Bahdim yang sudah terkapar di lantai. Ayu pun segera melerai teman-temannya yang menghajar Bahdim beramai-ramai. Ayu pun bertanya pelan-pelan kepada Bahdim, "Kamu kenapa, Dim? Kok jadi seperti itu?" "Aku minta maaf sekali lagi, teman-teman. Aku mengaku salah. Semua berawal dari desa asalku. Di sana banyak teman-temanku yang sudah kebal. Selama ini aku dikucilkan oleh teman-temanku jika pulang ke rumah karena tidak kebal dan sakti. Nah, setelah kejadian Roni kesurupan, aku semakin dekat dengan Pak Jatmiko dan Abah. Dari kedekatan itulah mereka mulai menawarkan banyak ilmu, termasuk ilmu kekebalan. Mendengar tawaran itu, aku sangat bersemangat meskipun Roni mati nantinya," jelas Bahdim. "Audim," Joko membentak dan kembali menendang Bahdim. Namun lagi-lagi Ayub melerai Joko. "Aku hilaf, Jok. Maaf teman-teman. Setelah itu aku sering menghindar dari Pak Jatmiko dan Abah. Sebab aku sendiri mau dibunuh sama mereka. Karena aku tidak mengikuti ajakan mereka untuk menyembah junjungannya, yaitu Argo Suryo." Roni pun kembali melanjutkan ceritanya. Saat berada di gua dan tubuhnya sangat lemah, ia mulai membaca syahadat, sholawat dan berzikir memasrahkan diri jika harus mati saat itu juga. Namun setelah itu ia mulai berontak, kemudian mencoba melepaskan tali dari tangannya dan akhirnya berhasil. Ia pun berjalan sempoyongan keluar dari gua dan mendapati tanah lapang yang ada banyak tenda. Disitulah dia bertemu dengan para pendaki. "Tahu kan Yuk, maksudnya kenapa malam itu juga aku ingin pulang?" tanya Roni. "Iya Ron,
Aku paham maksudmu, jawab Ayub. Terus waktu perjalanan pulang, banyak sekali serangan dan gangguan di hutan. Tapi tiba-tiba ada yang menolong kita, sambung Roni. Maaf Mas Roni, waktu di hutan itu sebenarnya saya, kata Ustadz Ali. Loh, kok diam saja malam itu Pak? Tanya Ayub. Iya, saya nggak ingin kalian berdua panik. Semua bawono malam itu memang sedang mengincar kalian berdua. Nah, dari situ saya diam-diam mengikuti Mas Roni sekalian membantu mengobatinya. Sekarang saya sendiri sudah keluar dari dusun itu. Saya juga tak mau kembali lagi ke sana. Jelas Ustadz Ali. Ustadz Ali pun akhirnya menceritakan tentang kedatangannya beserta anak dan istrinya 5 tahun yang lalu ke dusun itu. Tujuannya untuk mensyiarkan agama sambil bertani. Tapi setelah 3 tahun berjalan, suatu hari anak sematawayangnya yang belum genap berusia 7 tahun itu menghilang. Ustadz Ali pun sudah berusaha mencari, namun tidak membuahkan hasil hingga tahun keempat. Istrinya pun juga ikut menghilang. Hingga pada suatu malam, Ustadz Ali mencoba satu amalan dari gurunya untuk mencari petunjuk di mana keberadaan anak dan istrinya. Di dalam mimpi, ia melihat anaknya dibunuh oleh Abah dan dibakar hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Dan mimpi itu terus-menerus muncul dalam beberapa malam. Begitu pula dengan istrinya. Ia diambil paksa oleh Abah dari rumah dengan ilmunya, kemudian diperkosa dan dibakar hidup-hidup untuk dijadikan persembahan. Mengetahui hal itu, Ustadz Ali tidak langsung suuzon. Hingga suatu malam, Abah datang secara tiba-tiba ke rumahnya dan sudah berada di kamarnya. Ustadz Ali ingat betul ucapan Abah dan Pak Jatmiko. Kalau kamu macam-macam di sini, kamu bakal aku bunuh seperti anak dan istrimu. Tidak usah nerawang-nerawang lagi. Aku ini tahu kamu bisa melakukan ilmu seperti itu juga. Dan dari pengakuan Abah itulah, Ustadz Ali akhirnya percaya bahwa semuanya adalah ulah Abah dan Pak Jatmiko. Dan dari situlah akhirnya Ustadz Ali mencari tahu apa yang dilakukan Abah dan semua pengikutnya di dusun itu. Yang jelas, Abah, Pak Jatmiko dan seluruh pengikutnya membuat perjanjian dengan makhluk di dusun Lembah Matahari. Ustadz Ali sendiri merasa heran dengan cerita tentang muntah darah bercampur kelopak bunga yang dialami Ayub beserta teman-temannya, karena mereka masih bisa bertahan hidup. Ternyata sewaktu di dusun, Ayub sering menyendiri untuk melancarkan hafalan Al-Qur'annya. Mungkin karena itulah mereka bisa tertolong. Semenjak itu, Bahdim sudah tidak terlihat lagi di kampus hingga mereka semua lulus kuliah. Suatu hari tersiar kabar bahwa semenjak 2 bulan mereka kembali ke kota, Abah mengalami muntah darah bercampur kelopak bunga hingga beberapa jam kemudian beliau meninggal dunia. Namun setelah mendengar kabar tersebut, anggota KKN 113 itu tidak ada yang datang ke sana. Mereka khawatir semua berita itu hanyalah tipu muslihat dari Abah dan Pak Jatmiko. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.